Saya datang ke Bali. Minoriti Muslim di Bali tak banyak orang. Mereka kurung saya dalam bilik kecil, bilik sebesar mihrab imam. 20 orang bawa pedang, bawa keris nak membunuh saya. Jangan kamu tazkirah sini. Saya waktu itu, saya sampai sekarang pun heran, tak ada takut saya sikit pun waktu itu. Sekarang ni membayangkannya pun saya takut. Sekarang bila saya bayangkan, tapi waktu itu tak ada sikit. Memang saya dah siap mati waktu itu. Waktu itu. Disitulah saya tahu bahwa takut itu bukan dari kita, Allah yang bagi. Saya bilang saya tidak. Dia suruh saya cium bendera merah putih itu suruh cium. Saya tak mau. Untuk apa kamu suruh cium saya? Datuk nenek moyang saya yang berjuang dulu membunuh Belanda. Sultan kami yang membagi 11 juta golden untuk kemerdekaan. Kenapa pula kamu yang suruh saya? Saya tak mau. Kalau kamu tak mau, kamu keluar sekarang dari pulau ini. Saya akan keluar, kata saya. Saya akan pergi. Saya tak mau. Datang satu orang. Ustaz Abdul Somad, itu kaum muslimin di Masjid An-Nur sudah berkumpul 5.000 orang. Ini akan terjadi perang kalau sampai begini. Akhirnya saya tetap bertahan, tapi apa yang dia suruh saya tak mau. Sampai akhirnya datanglah raja dia, agamanya Hindus. Raja dia duduk di masjid. Saya yang akan kawal Ustaz Abdul Somad. Tak ada seorang pun yang boleh mengganggu Ustaz. Dia duduk situ, saya bagi tazkirah di Masjid An-Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali saya melihat video Abdul Somad ini melewat beranda saya di media sosial saya. Saya tidak tahu ini video lama atau video baru atau video lama diedar-edarkan kembali, saya kurang paham. Tetapi pernyataan di video yang banyak beredar di media sosial saat ini itu perlu saya klarifikasi, karena pernyataan-pernyataan Abdul Somad 100% tidak seperti yang terjadi di lokasi saat itu di bulan Desember tahun 2017, 9 tahun yang lalu, di salah satu hotel berbintang di Denpasar, Bali. Saya tidak tahu tujuannya Somad ini mengeluarkan cerita itu. Konteksnya saya tidak tahu, karena itu saya terima dari potongan-potongan. Tetapi dari cerita tentang apa yang dia alami di Hotel Aston saat itu tidaklah benar 100%. Sekali lagi, apa yang dia sampaikan 100% tidak benar. Karena apa? Karena saya ada di lokasi saat itu dari awal sampai akhir. Dari dia tidak berani muncul sampai berani muncul. Ini saya ceritakan yang sebenarnya dari saya atas nama Allah SWT dan atas nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Saya menyatakan bahwa ini benar adanya dari apa yang saya ceritakan ini. Ada beberapa poin yang saya tangkap di situ. Somad bilang mengurung dirinya, Somad bilang dia dikurung di tempat yang lebarnya selebar mihrab. Padahal saat itu kita bertabayun di ballroom hotel berbintang tersebut. Bayangkan kalau ballroom di hotel berbintang luasnya seberapa. Bagi yang sering menginap atau pernah datang di hotel berbintang pasti tahu luasnya ballroom di hotel berbintang itu seluas apa. Tapi dia bilang dia dikurung di tempat seluas selebar mihrab. Yang kedua, dia menyatakan, dia bilang 20 orang bawa pedang untuk bunuh dia. Masya Allah, fitnah yang gampang sekali kau lontarkan, Mat. Tidak benar itu 100%. Saya sampaikan yang sebenar-benarnya. Wallahi, tidak ada orang sejumlah 20 orang yang bawa pedang. Apalagi di saat itu banyak polisi Brimob yang berjaga-jaga. Ada satu orang, dan itu sahabat saya, yaitu Jero Ismail, membawa tongkat komando. Bukan pedang, bukan. Membawa tongkat komando, dan pertemuan itu untuk tabayun, bukan untuk bunuh dia. Pertemuan itu untuk tabayun atas keterlibatan dia dengan HTI, Ormas Terlarang, dan terkait pernyataan-pernyataan dia yang rasis terhadap non-muslim saat itu. Di akhir tabayun,
kita bersepakat bersama-sama mencium bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya. Bukan meminta dia mencium, tapi kita bersama-sama mencium bendera merah putih. Bukan kita meminta dia yang mencium bendera merah putih saja, tapi bersama-sama dengan menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Akhirnya disepakati Somad mau melakukan itu bersama-sama, dan pelaksanaannya di ballroom, di tempat ruang tertutup, di tempat tabayun tadi. Itu atas permintaan Somad, karena dia tidak mau dilihat banyak orang, dan dia hanya meminta beberapa orang yang punya kepentingan saja untuk bersama-sama mencium bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan di poin selanjutnya, di saat semua berjalan dengan baik, sudah kondusif, kesepakatan didapatkan, Jero Ismail, ini saya dengar sendiri, saya lihat sendiri, menyampaikan kepada Somad bahwa saudara Hindu di Bali, saudara Hindu Bali di Indonesia tidaklah banyak. Karena itu untuk kita saling bergandengan tangan sebagai saudara. Dan Jero Ismail tegaskan saat itu kepada Somad bahwa dia akan menjamin keselamatan Somad selama dia tausiah di Bali. Dan Somad meresponnya dengan memeluk dan dipeluk oleh Jero Ismail saat itu. Tapi ternyata saat dia pulang dari Bali, dia konferensi pers bahwa dia mendapatkan persekusi dan melaporkan beberapa orang termasuk Jero Ismail dan saya ke Polda Bali. Padahal di saat Jero Ismail menyampaikan bahwa dia siap menjamin keselamatan Somad di Bali selama dia tausiah, Somad menyampaikan terima kasih. Tetapi apa daya, ketika dia balik ke kampungnya, dia konversi pers, dia menceritakan kebullshitan seperti di video ini. Dia ulangi lagi di video ini apa yang dia sampaikan, apa yang dia fitnahkan kepada kami warga di Bali. Atas apa yang dia lakukan, kami yang di Bali, Muslim dan Hindu, bahkan antar Muslim hampir bentrok, hampir terjadi konflik sipil. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kami yang ada di Bali melalui wasilah kehadiran mursyid kami Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya ke Bali. Beliau mentausiahkan, mensyiarkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan antar umat, lintas umat di Bali, dengan dihadiri oleh berbagai macam tokoh agama, lintas umat agama, semua hadir di Masjid Sudirman saat itu. Setelah berbulan-bulan situasi memanas atas fitnah-fitnah Somad di konferensi persnya, dan alhamdulillah melalui wasilah Habib Lutfi semua menjadi dingin kembali, reda kembali, dan akhirnya kita sampai hari ini tetap harmonis. Karena memang itulah motivasi kita hidup di Bali, menjaga toleransi dan harmonisasi. Apa yang disampaikan saya melalui video ini adalah kewaspadaan atas motivasi-motivasi yang ingin memecah belah. Ada kelompok yang ingin memecah belah, yang ingin merusak tatanan toleransi dan harmonisasi yang sudah terbentuk berabad-abad di Bali. Saya hanya berpesan kepada Somad, hati-hati Anda bicara, fitnah Anda tidak hanya selesai di dunia, tapi di akhirat. Anda sudah tahu itu hisabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.